Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga selalu diberi kemudahan agar bahkan oleh Allah untuk selalu semangat untuk menggapai cita-citanya. Selanjutnya kita akan bahas yang namanya materi konsep ekonomi kreatif. Mungkin kita tidak asing dengan kata-kata ekonomi kreatif atau kata-kata sering terdengar atau sering disebutkan di televisi ataupun di media sosial yang namanya ekonomi kreatif. Secara umum, istilah ekonomi kreatif digunakan untuk menyebut sebuah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif. Aset tersebut tentu saja memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang signifikan. Karena pada dasarnya konsep ekonomi semacam ini mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia dan sebagai aset utama yang harapannya tentu saja tidak hanya memajukan perekonomian negara tetapi juga bisa mendunia. Berdasarkan sebuah studi kasus, pertumbuhan bisnis kreatif ini cukup tinggi, bahkan nilai pertumbuhannya berada di atas sektor lain seperti listrik, gas, air bersih, yaitu sekitar 5,67%. Melihat angka tersebut, tentu sudah bukan saatnya lagi bersikap pesimis terhadap industri kreatif. Apalagi saat ini perkembangan teknologi dan internet cukup pesat. Hubungan ekonomi kreatif berkembang internet memang cukup erat, sebab media sosial sangat berperan aktif dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan bisnis yang menjanjikan. Jadi, berbekal keyakinan akan masa depan industri kreatif yang cerah, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk badan yang namanya Badan Ekonomi Kreatif atau disebut dengan Bekraf. Pada masa pemerintahnya, badan ini diharapkan berfungsi sebagai penjembatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun pada masa pemerintahan yang kedua, Presiden Jokowi melebur lembaga badan ekonomi kreatif, itu bergabung dengan yang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya dipimpin oleh Wisnu Tama, Bapak Wisnu Tama Kusabandio. Sekarang dipimpin oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya ini yang disebut dengan konsep ekonomi kreatif. Kalau teman tahu di market, contoh ekonomi kreatif sini adalah orang jualan di marketplace, online dan sebagainya, itu disebut dengan ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah manfaat. Kita bicara manfaat terkait ekonomi kreatif sendiri. Yang pertama di sini perkembangan inovasi baru yang cepat. Apa maksud dari perkembangan inovasi baru yang cepat? Di sini dengan adanya ide dan kreativitas baru membuat batasan-batasan yang ada semakin tidak terlihat. Pada saat ini banyak inovasi baru dari industri kreatif yang dapat mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Itu disebut dengan perkembangan inovasi baru yang cepat. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan berkembangnya inovasi-inovasi baru dalam dunia bisnis, tentunya akan membuat banyak bisnis-bisnis baru bermunculan. Hal ini tentunya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang cukup banyak, sehingga dapat mengurangi yang namanya jumlah pengangguran. Pengangguran semakin berkurang ketika adanya lapangan pekerjaan baru. Tapi kalau waktu pandemi kayak gini emang agak susah karena banyak di PHK dan sebagainya. Semoga segera pulih dan membaik kembali. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kreativitas semakin meningkat. Dengan adanya perkembangan industri ekonomi kreatif, tentunya hal ini membuat para pelaku ekonomi dituntut untuk selalu berpikir kreatif. Para pelaku ekonomi akan terus dipaksa untuk terus-menerus menemukan ide yang baru dan berbeda dari yang lain. Dengan semakin banyak meningkatkan kreativitas ini, tentunya semakin banyak kebutuhan manusia akan terpenuhi. Contoh kursi. Kursi harus kreatif, tidak hanya monoton kursi yang jadul kayak gitu. Tidak hanya kursi jadul, tapi kan seleranya orang beda-beda. Jadi harus berinovasi terus ukirannya dan sebagainya sehingga orang tertarik untuk membeli dan mengupgrade kursi ataupun barang-barang yang ada di rumahnya. Ini akan meningkatkan namanya ekonomi tersebut. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi semakin meningkat atau semakin pesat. Dengan tumbuhnya bisnis berbagai sektor ekonomi tentunya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dengan bermunculnya bisnis baru akan membuat pertumbuhan akan meningkat karena semua rantai ekonomi dapat dipenuhi.
Hal ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Begitu. Selanjutnya adalah meningkatnya kualitas produk. Manfaat ekonomi kreatif lainnya adalah semakin meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan. Dengan adanya persaingan sangat kompetitif, tentunya setiap pebisnis akan memerlukan yang namanya kreativitasnya ditingkatkan untuk menciptakan barang yang lebih berkualitas, atau disebut dengan barang yang kalau kaos dulu barangnya bahannya biasa, dengan bagaimana dengan harga murah tapi dengan kualitas yang bagus. Ini bersaing di marketplace ataupun aplikasi-aplikasi belanja online itu sudah hebat, sampai ada orang jual baju pabriknya itu sampai 24 jam. Coba kita pikirkan, sampai orang kerja 24 jam dengan 4 shift. Itu kan berarti ordernya sangat banyak sekali. Dari situ kan meningkatnya kualitas produk, otomatis pengangguran berkurang, otomatis pendapatannya meningkat dan ekonomi semakin membaik. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah tingkat persaingan akan terus meningkat. Perkembangan ekonomi yang semakin besar tentunya akan membuat banyak bisnis baru terjun ke dalam dunia bisnis. Mereka akan terus berkompetisi untuk menciptakan produk yang unik dan berbeda agar bisnis mereka menjadi sukses. Hal ini tentunya akan meningkatkan persaingan usaha yang sangat kompetitif. Begitu. Jadi harus bersaingnya harus sehat, harus punya ide kreatif yang beda dengan yang lain. Semoga kedepannya semuanya bisa berinovasi, bisa terjun di ekonomi kreatif, sehingga nanti menjadi pengusaha atau wirausaha yang hebat nantinya anak-anakku semua. Mungkin itu aja anak-anak, semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan oleh Allah. Sekian dari Pak Rahman, ketika ditanyakan, bisa tanyakan di grup yang sudah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.